Halo teman-teman. Uh, Terima kasih atas perhatian dari modul 1, modul 2, sehingga kita juga akan mempelajari yang ada di modul 3 dari pelatihan crowd management ini. Ini adalah modul yang terakhir ya teman-teman, di mana mempunyai judul prosedur mengumpulkan penumpang, atau yang biasa kita sebut juga mastering procedures. Nah, kembali lagi bersama saya Joy Mitradi yang akan menyajikan materi daripada crowd management. Oke, metode mengumpulkan penumpang dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teknik pengendalian kegaduhan, lalu memperingatkan dan sweeping, lalu yang terakhir ada mastering. Nah, teknik pengendalian kegaduhan ini biasanya kita bisa pelajari dari cara kita untuk mengendalikan kegaduhan, seperti yang juga sudah kita ketahui bersama bahwa crowd ini mempunyai pelajaran atau pengetahuan mengenai kita bagaimana untuk mengendalikan sesuatu yang terjadi ketika keadaan tersebut tidak normal ya, atau terdapat kegaduhan sehingga penumpang tersebut menjadi panik, menjadi terburu-buru, tergesa-gesa untuk keluar dari kapal. Nah, ini ada beberapa tekniknya ya yang akan kita pelajari nantinya, yaitu terlebih juga bagaimana kita sebagai kru di atas kapal untuk memperingatkan penumpang, baik itu yang tidak berada pada tempatnya, tidak berada pada kamarnya, yang seharusnya mereka misal di kelas ekonomi, namun mereka sering sekali kita ketahui juga di kapal-kapal penyeberangan misalnya, mereka malah tidur atau duduk-duduk dengan tikar di dek, yang mana itu sangat membahayakan penumpang tersebut. Lalu ada sweeping, yang dimana ketika kejadian berbahaya atau emergency, kita sebagai kru di atas kapal wajib untuk sweeping mereka ya. Sweeping dalam hal ini tujuannya baik, yaitu untuk memastikan bahwasanya penumpang tidak ada lagi yang berada di kamar maupun di ruangan-ruangan yang lain, sehingga mereka harus cepat sigap dan tanggap untuk keluar menuju ke master session. Lalu selanjutnya ada mastering, di mana ini juga udah sering kita bahas bahwa di setiap kapal ada yang namanya master list atau prosedur tanggap darurat, di mana di situ berisi mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai kru di atas kapal, dari mulai jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi, yaitu master atau kapten. Nah, teknik pengendalian kegaduhan. Yang pertama itu ada gunakan bahasa tubuh yang terkendali dengan kemampuan verbal dan non-verbal. Nah, mungkin di sini kita akan terus mengucapkan berulang-ulang berkali-kali ya, bagaimana kita bisa memberi informasi kepada seluruh penumpang bahwa keadaan darurat telah terjadi. Kita berikan tanda atau kita bunyikan sirene ya, kita bunyikan juga tanda-tanda bahaya lainnya, alarm, contoh fire alarm, atau ada short blast, long blast. Nah, itu biasanya juga sebagai tanda bahwa bahwa kejadian bahaya telah terjadi. Nah, yang selanjutnya ada gunakan kemampuan nonverbal seperti gerakan tangan untuk mendukung kemampuan verbal. Misal kalian memberikan signaling ya, signaling bagaimana penumpang harus segera menuju ke jalur evakuasi yang sudah ditentukan.
Kalian bisa menggunakan tangan, menggunakan bendera, atau menggunakan alat berupa signal yang bisa mereka lihat ketika keadaan gelap misalnya. Nah, itu juga bisa kalian lakukan untuk memastikan penumpang tetap melakukan prosedur penanganan tanggap darurat. Nah, ini memeningkatkan dan sweeping. Jadi, jika Anda bertugas untuk menangani penumpang, Anda harus memberi peringatan tentang situasi darurat yang ada dan menjauhkan mereka dari area berbahaya secepat mungkin. Nah, ini area-area berbahaya ini mungkin bisa jadi alat-alat yang takutnya ketika kejadian situasi darurat ini terjadi, alat tersebut rusak, atau alat tersebut patah, rusak, dan sebagainya, itu bisa mengenai daripada anggota tubuh pada penumpang. Nah, ini kita harus memberi peringatan agar tetap jalan sesuai dengan jalur evakuasi, karena jalur evakuasi biasanya tidak akan ada barang atau alat apapun yang menghalangi jalur evakuasi tersebut. Jika kalian juga sebagai kru di atas kapal melihat adanya alat atau benda apapun itu yang menghalangi dari jalur evakuasi, kalian harus sesegera mungkin memindahkan karena itu dilarang. Lalu, informasikan kepada penumpang tentang situasi yang ada dengan tenang. Nah, tetap tenang, tetap berpikiran jernih, karena bagaimanapun juga situasi darurat tidak akan bisa kalian hadapi jika kalian dalam keadaan panik, dalam keadaan stres, dalam keadaan khawatir. Nah, itu kalian tidak akan bisa nantinya sebagai kru dan kapal untuk menangani kejadian tersebut. Nah, Anda mungkin perlu menenangkan penumpang, karena itu sudah menjadi kewajiban Anda. Lalu berapa lama yang Anda butuhkan tergantung kondisi daruratnya. Misal kondisi darurat kebakaran kecil dengan kebakaran besar tentu sangat berbeda waktu penanganannya. Keadaan darurat mana yang bisa menimbulkan kita untuk meninggalkan kapal tentunya berbeda dengan keadaan darurat yang hanya sebatas misal orang cedera atau orang terjatuh ya, yang mana bisa ditangani sesegera mungkin dengan P3K atau pertolongan pertama. Nah, mencari di beberapa tempat dan membawa penumpang ke master station. Ini yang tadi saya bilang dengan kata sweeping itu ya. Sweeping berarti kalian mencari tempat-tempat yang sekiranya ada orang di situ. Nah, kalian harus sweeping agar mereka tidak terjebak di dalam suatu ruangan sehingga itu bisa mengakibatkan mereka menjadi korban. Nah, kalian harus sweeping. Nah, mungkin bisa di kamar mandi atau tempat-tempat lain yang memungkinkan orang untuk bersembunyi. Lalu mencari area-area di sekitar kapal secara sistematis yang dikenal dengan sweeping. Ini mungkin bisa kita lihat contoh awak kapal yang sedang sweeping. Nah, saya buka coba ya. There will be passengers who are so frightened that they will seek safety in their cabins or other places on board. If you are assigned to warn and sweep duty, and you find passengers hiding, warn them of the emergency and get them away from danger as quickly as possible. Know your ship's sweeping procedures and practice crowd management skills when handling these people. Oke. Nah, itu ya tadi ya. Bagaimana seorang kru dia sweeping ke kamar-kamar, melihat apakah masih ada orang di dalam kamar tersebut. Jika masih ada, sesegera mungkin untuk assist mereka ke jalur evakuasi. Nah, jadi kamar bukanlah area yang aman dalam keadaan darurat. Apalagi jika kamar dipenuhi asap atau air. Pertolongan akan menjadi susah sehingga penumpang bisa saja mati lemas atau tenggelam. Nah, beberapa penumpang juga bisa menjadi sangat ketakutan untuk meninggalkan kamar. Yang lain mungkin akan membawa serta bawaan mereka. Nah,
Di sini saya ingatkan untuk ketika kalian mengevakuasi, pastikan tidak ada barang-barang yang mereka bawa selain daripada alat-alat keselamatan seperti life jacket atau extra blanket atau extra selimut ya. Itu mungkin boleh dibawa. Tetapi selain daripada itu, tolong kalian ingatkan agar tidak dibawa. Lalu periksa-periksa di bawah meja, tempat tidur, lemari pakaian untuk meyakinkan tidak ada lagi yang bersembunyi. Lalu perintahkan mereka untuk memakai life jacket dan meninggalkan barang-barangnya. Lalu sesegera mungkin pergi ke master station. Kalian arahkan, karena memang di kapal penumpang itu tentunya akan ada jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Jika waktu terbatas, Anda mungkin harus mengeluarkan penumpang dengan cepat tanpa penjelasan panjang. Nah, tanpa ada penjelasan panjang, cukup menunjukkan jalur evakuasi, cukup memberitahukan bahwa sedang ada terjadi bahaya. Nah, segera mereka harus kalian assist. Gunakan teknik perintah berulang. Misalkan, ayo segera ke master station. Seluruh penumpang ke master station. Seluruh penumpang ke master station. Harap ikuti jalur evakuasi. Harap ikuti jalur evakuasi. Contoh seperti itu ya. Nah, lalu ketika Anda memeriksa setiap kamar atau kabin, berteriaklah dengan singkat, jelas, dan beberapa kali sesuai dengan situasinya. Nah, mastering. Semakin cepat Anda mengumpulkan penumpang, semakin cepat pula Anda mengeluarkan mereka dari kapal jika memang diperlukan. Jadi semakin cepat pergerakan Anda, semakin cepat Anda tanggap terhadap situasi tersebut. Nah, ini kaitannya juga dengan latihan tersebut ya. Latihan yang sudah kita laksanakan seminggu sekali. Nah, itu wajib kalian ikuti sehingga kalian tidak panik lagi, tidak bingung lagi apa yang harus kalian lakukan. Nah, dalam bagian ini Anda akan mempelajari beberapa teknik untuk mengumpulkan penumpang. Yaitu yang pertama, beri peringatan dan periksa semua ruangan. Ya. Lalu teruslah beri perintah di mastering stations. Pakailah daftar penumpang. Nah, daftar penumpang ini harusnya kalian sudah punya, kalian sudah memiliki karena setiap kapal tersebut berangkat itu akan ada yang namanya passenger list atau daftar penumpang. Nah, itu yang harus dipunya oleh setiap kru dalam regu pertolongan. Lalu periksa pakaian dan life jacket mereka, apakah mereka sudah memakainya atau belum. Kalian harus memastikan, kalian bantu pakaikan, lalu kalian arahkan ke master station. Nah, ini ya, pakailah daftar penumpang. Hitung dari mereka per kepala apakah sesuai dengan jumlah yang ada di passenger list. Nah, jadi langkah pertamanya adalah tunjukkan keberadaan Anda dan ambil kendali yang sudah Anda pelajari di pembelajaran sebelumnya. Mari kita ulangi bagaimana menunjukkan kehadiran dan mengambil kendali. Ya, mungkin bisa Anda berdiri di tempat yang lebih tinggi ya daripada mereka dan Anda memakai seragam sehingga mereka lebih mengenali Anda sebagai kru di atas kapal atau sebagai petugas pertolongan. Nah, lalu Anda harus tetap mempertahankan situasi tersebut. Nah, berikut caranya. Yaitu berikan penumpang informasi dan selalu update penumpang dengan situasi terbaru. Nah, jika ada penambahan, Anda data sebaik mungkin sehingga tidak ada lagi orang yang tertinggal di akomodasi. Lalu carilah penolong untuk orang yang berkebutuhan khusus seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Teruslah monitoring adanya tanda-tanda kesukaran. Nah, mungkin ada beberapa orang yang sukar untuk diatur. Nah, inilah menjadi tugas Anda, poin Anda untuk menenangkan mereka, untuk memberikan kepastian kepada mereka sehingga mereka tetap mendapatkan kepercayaan terhadap kita yang ingin membantu mereka. Oke. Nah, ini ada contoh teknik terus memberikan perintah di master station. One way to keep order at muster stations is to continually inform passengers about what is going on.
Give passengers only information that you know is... Ya, seperti itu. Kalian bisa memberikan informasi apa yang kalian tahu dan apa caranya untuk kalian segera bertindak sebagai kru di atas kapal yang akan menolong mereka. Nah, tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, mungkin bisa mencari penolong yang mungkin bisa kita temukan, yaitu yang mempunyai latar belakang militer, polisian, kedokteran, atau petugas pemadam kebakaran. Nah, berikan mereka tugas untuk memakaikan life jacket atau mengatur pergerakan penumpang. Jadi tidak ada salahnya untuk meminta pertolongan pada mereka, karena mereka juga memiliki basic untuk menolong penumpang. Oke, tenangkan penumpang dengan berkebutuhan khusus bahwa seseorang akan membantu mereka. Nah, juga tugaskan beberapa orang yang berperan sebagai pendamping untuk membantu penumpang ini dalam pemakaian life jacket dan berkeliling. Nah, mungkin nanti kalian juga bisa meminta penumpang lain untuk menuntun penumpang yang sekiranya sudah lebih tua atau rentan untuk berjalan dan lain sebagainya. Kalian juga bisa meminta tolong pada mereka agar waktu tersebut tidak berjalan sia-sia. Nah, memonitor kelompok secara terus-menerus kepada orang yang sukar agar kalian bisa menyelesaikannya dengan segera. Kesukaran bisa menyebabkan kepanikan, dan kepanikan itu menyebar karena ketika satu orang panik bisa menghasut atau mempengaruhi orang yang lain untuk panik. Nah, kelompok yang membuat panik ini bisa saja membuat kegaduhan. Nah, disitulah peran Anda sebagai kru di atas kapal yang sudah memiliki sertifikat crowd training ini untuk bisa memberikan edukasi atau memberikan kepastian pertolongan kepada mereka. Nah, untuk memberi perintah dalam hal panik dan stres ada 2 langkah. Pertama, yaitu berikanlah perhatian secara individu kepada penumpang yang stres ini. Lalu isolasi penumpang ini dengan segera agar kepanikan tidak menular ke penumpang lainnya. Nah, jadi ketika ada orang yang stres, ada yang panik, kalian dekati, kalian isolasi dia. Isolasi dengan cara kalian pisahkan daripada kerumunan sehingga tidak mempengaruhi penumpang-penumpang yang lain. Lalu di sini juga mungkin Anda harus tegas, di mana ketika ada 1-2 orang yang sukar, nah kalian harus tegas di sini memastikan bahwa pertolongan akan segera dijalankan sehingga nantinya penumpang diharapkan bisa selamat. Nah, lalu ada monitoring penumpang jika ada tanda baru kepanikan. Lalu ada juga tugaskan seorang pendamping untuk membantu menjaganya agar tetap dalam keadaan tenang. Nah, atau bisa juga dengan mengalihkan perhatian. Ya, mengalihkan perhatian, jangan cara menyibukkan penumpang, mungkin akan mengalihkan perhatian mereka dari rasa cemas. Jadi tugaskan beberapa orang untuk tugas ini dengan kemampuan mereka. Berikan pendamping kepada penumpang yang cemas untuk teman bicara. Ya, jadi silakan Anda cari orang yang bisa menemani ia berbicara sehingga ia tidak berpikiran yang terlalu buruk dalam hal ini. Nah, bisa juga dengan bertertawa. Ya, kalau Anda ketawa mungkin bisa melepaskan stres dan menjadi pengalih perhatian. Atau mungkin kalau kalian ingat pada saat kejadian Titanic, ketika di deck akhirnya ada yang memainkan biola, ada yang memainkan musik ya di situ ya. Terlihat sekali agar mereka tetap tenang, tetap pasrah, tetap mengikuti aturan. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk mengalihkan perhatian. Oke, lalu ada menginformasikan pada penumpang. Setelah mengambil kendali, informasikan kepada penumpang tentang situasi yang ada. Nah, penumpang yang paham akan cenderung tidak stres dan panik. Nah, namun penumpang yang tidak paham pasti akan stres dan panik. Nah, tugas Anda di situ sebagai kru di atas kapal harus menenangkan mereka. Jangan berkata,
Ada kebakaran besar di kargo, kebakaran tersebut membahayakan kapal. Jadi kapten memerintahkan untuk meninggalkan kapal. Nah, jangan berkata seperti itu, tetapi ajak mereka untuk berkumpul, ajak mereka untuk sesegera mungkin menuju ke jalur evakuasi untuk meninggalkan kapal. Jadi seharusnya bukan berkata tadi, tapi mengatakan ada kebakaran di kargo, sudah dibawa kendali kru. Tetapi sebagai tindakan pencegahan kapten memerintahkan kita untuk berkumpul di master station dan mengenakan life jacket. Jadi bukan perkataan yang membuat orang menjadi panik, tetapi perkataan yang membuat orang menjadi lebih percaya dan mereka mau menjalankan apa yang kita perintahkan. Jadi ini ada materi terakhir itu, yaitu memastikan orang itu untuk menggunakan life jacket. Nah, penumpang dalam keadaan darurat bisa kedinginan dan dalam keadaan basah. Mereka bisa saja masuk ke air untuk evakuasi atau kapal penyelamat mereka terbalik. Nah, pakaian hangat dan life jacket sangat penting untuk bertahan hidup. Karena bagaimanapun juga, jika kita sudah berada di dalam air, kita akan merasa kedinginan, sehingga nantinya bisa membuat kita menjadi panik serta mungkin bisa mengakibatkan kematian. Nah, jangan biarkan penumpang lari kembali ke kamarnya mengambil pakaian hangat dalam situasi darurat. Anda harus memberi tekanan pentingnya memakai pakaian hangat saat sedang sweeping kamar atau sebelum situasi darurat terjadi, misalnya saat drilling. Di saat sweeping tadi, kalian harus sudah mengingatkan, pakai pakaian hangat dan life jacket. Nah, itu yang harus kalian tekankan kepada mereka, bukan untuk membawa barang-barang pribadi atau barang-barang yang lainnya. Nah, jika tidak membahayakan jiwa, kapten bisa mengizinkan kru untuk mengumpulkan pakaian hangat. Kru mungkin harus meletakkan selimut-selimut di rakit penyelamat supaya penumpang tetap hangat di skoci atau rakit penyelamat. Nah, di sini ketika nanti kru sudah masuk ke dalam lifeboat atau life raft, nah mungkin kru juga bisa membantu untuk memberikan pakaian-pakaian hangat tersebut agar ketika bertahan hidup nanti di air, mereka bisa bertahan dengan kehangatan. Nah, jika penumpang yang dievakuasi tidak berpakaian dengan layak, mereka bisa meninggal. Nah, karena hipotermia tadi yang saya bilang, dalam waktu 1 jam saja seseorang bisa dikatakan meninggal jika terkena hipotermia. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan daripada yang bisa yang bukan peredam panas dan yang bagus saat basah. Ya, berbahan cotton dan berbahan wool. Nah, ini ada demonstrasi penggunaan life jacket. Silakan kita lihat ya. As a crew member, you must know the steps to don a life jacket correctly. In an emergency, you will need to demonstrate to passengers how to put their jackets on and give individual assistance to people having problems. Ask passenger helpers to assist you with those passengers having difficulty donning their vests. Oke, jadi itu tadi cara untuk menggunakan life jacket. Mungkin agak berbeda ya, tiap-tiap life jacket itu tergantung dari pembuatannya, namun biasanya sudah dilengkapi dengan standar daripada IMO, yaitu pengait, lalu ada peluit, dan juga ada reflective tape yang dimana ia bisa menyala saat berada di dalam gelap. Nah, itu mungkin penjelasan terakhir dari saya mengenai crowd management. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan ke training selanjutnya, yaitu krisis manajemen. Krisis manajemen juga hampir sama, kaitannya juga dengan keadaan berbahaya dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian pelajari dan kalian pahami, sehingga kalian nantinya ketika kalian bekerja di atas kapal, khususnya kapal penumpang, kalian juga lebih prepare dan menguasai apa yang sudah kalian pelajari. Nah, ini ada soal dari saya, nanti akan kita bahas melalui diskusi, yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang Anda ketahui tentang master list dan master station.
Silakan kalian catat, kalian kerjakan, dan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih, dari saya sekian. Semoga apa yang telah saya berikan atau sharing dalam 3 modul ini boleh bermanfaat bagi kalian. Jangan ragu dan jangan sungkan untuk bertanya ketika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.